Halo, apa kabar? Assalamualaikum sahabat Ipol. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dilapangkan aktivitasnya. Senang kembali menyapa Anda, masih bersama saya, Timur Arif Riyadi, pemandu acara podcast Bincang Sipol. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di Indopos Online. Sahabat Ipol, tentunya tidak mudah sebagai WNI untuk hidup dan merantau di luar negeri. Mulai dari hal sepele seperti kuliner, kebiasaan hidup, pekerjaan, hingga berinteraksi dengan warga lokal setempat. Nah, apalagi bila hal tersebut ditambah dengan turut menyebarkan nilai-nilai budaya dan rasa nasionalisme bangsa di perantauan. Nah, untuk membahas terkait hal itu, telah hadir di bincang podcast kita kali ini Ibu Larasati Hall. Beliau merupakan pemerhati budaya dan pecinta wastra Indonesia yang kini tinggal dan menetap di Perth, Australia. Halo, selamat pagi waktu Jakarta, Ibu Lolita. Selamat pagi waktu Perth, Australia. Salam wastra dari benua Australia ini. Siap. Gimana Bu aktivitas semasa pandemi nih Bu di sana? Aktivitas semasa pandemi seperti teman-teman di Indonesia juga ada sedikit berkurang di sini. Kita hidupnya lebih setback ya, lebih sedikit tidak seaktif normal. Jadi kita lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga, lebih banyak melakukan kegiatan di dalam rumah. Oke. Tetapi kita beruntung tinggal di Western Australia, di mana 90% kehidupan kita selama pandemik ini normal. Hanya 10% yang kita kena lockdown 4 hari, 3 hari, maksimal waktu itu 2 minggu seingat saya. Setelah itu kehidupan normal kembali, bertahap normal. Oke. So far semua berjalan normal dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita semua bisa terbebas dari pandemi ini gitu ya Bu ya. Amin, amin. Itu doa kami dari Australia untuk teman-teman saudara-saudara di Indonesia. Oke, Bu Lolita tahan sebentar, perbincangan kita kayaknya semakin menarik. Untuk lebih lanjut, sahabat Ipol, kita simak dulu bagaimana aktivitas Ibu Lolita sehari-hari di sana. Simak tayangan berikut ini. Hari ini kita akan merayakan Hari Ibu di Perth dan mengambil tema untuk perayaannya adalah Kelana Batik Tiga Negeri. Kenapa saya ambil batik tiga negeri? Karena batik tiga negeri ini salah satu batik legendaris. Demikian sekelumit aktivitas Ibu Lolita Larasati Hall yang dimana beliau sangat suka dan merupakan pemerhati budaya serta wastra Indonesia. Nah, Bu Lolita, sebelum kita jauh membahas tentang wastra Indonesia nih, sebagai pembuka, Ibu Lolita mungkin bisa share ke teman-teman dan sahabat Ipol, sebetulnya bagaimana sih nih Ibu Lolita bisa sampai terdampar nih, jauh di negeri seberang, Perth, Australia. Saya nggak jauh, Mas. Selamat pagi teman-teman Ipol. Salam wastra dari Australia. Saya Lolita Larasati Hall. Saya adalah pemerhati dan pecinta wastra Indonesia yang bermukim di Australia, di Australia Barat. Apa yang membawa saya ke Australia Barat sampai tinggal di Perth bersama keluarga adalah saya menikah dengan dari Perth kebetulan.
sebelumnya kami tinggal di Indonesia, kami tinggal juga di Peru, kemudian kami pindah. So sebetulnya pertama kali saya menikah di Jakarta, kemudian kami tinggal di Peru. Setelah dari Peru kami pindah ke Sumbawa. Sumbawa. Ya. Kemudian saya tinggal di Jakarta, sementara suami di Sumbawa, bekerja di Sumbawa di perusahaan tambang Nyumon. emas di sana, NJ. Dia adalah NTB ya, Bu ya. NJ, NTB di Pulau Sumbawa. Kemudian tahun 2015 kami pindah ke Australia di Perth. Suami saya sudah pindah di Australia tahun 2010. Baru 5 tahun kemudian saya menyusul. Nah, 5 tahun saya tinggal di Jakarta, itu saya banyak menghabiskan waktu berorganisasi dan berorganisasi budaya dan mengantarkan anak saya menjadi atlet junior golf di Jakarta. Oke. Itu kisahnya. Oke, berarti ini sebenarnya sudah lengkap nih Bu, pengalaman Ibu mulai dari Amerika Latin sudah, kemudian Nusantara juga sudah cukup lengkap nih ya, mulai dari Jawa, Nusa Tenggara, Ibu sudah lakoni juga. Nah, sebetulnya kalau kita sekarang beralih ke masalah hobi yang sekaligus juga merupakan kesukaan Ibu nih ya, tentang wastra. Nah, Ibu bisa sebutkan nggak sih sebetulnya wastra itu apa? Kemudian selama ini kegiatan atau aktivitas terkait wastra yang Ibu geluti ini seperti apa nih? Di Jakarta atau di Perth, Mas? Dua-duanya deh. Wastra itu adalah, kalau dilihat dari kamus bahasa, adalah kain tradisional. Jadi kain yang dibuat tidak dengan mesin. Jadi bisa batik, bisa tenun, itu yang tidak dibuat dengan mesin kita bisa sebut wastra. Begitu. Oke, dan itu tidak, ya lanjut silakan Bu. Nah, aktivitas saya seperti pada saat introduction tadi, bahwa saya banyak berorganisasi dalam budaya di Jakarta. Itu saya banyak menimba ilmu mengenai kain, karena dari kecil saya sudah terbiasa melihat kain, melihat keindahan kain batik. Waktu saya masih SD itu nenek saya selalu berkain dan kainnya indah-indah sekali, dan itu melekat di saya. Nah, begitu saya dewasa berkeluarga, begitu ada waktu luang, saya selalu belajar mengenal lebih banyak lagi budaya Indonesia. Dan saya juga penggemar kesenian tari, bukan berarti saya menari, tetapi saya senang sekali melihat performan semua warisan dari Indonesia, tarian-tarian dari berbagai daerah. Dan itu saya lanjutkan ketika saya pindah di Australia. Jadi saya dengan cara saya sendiri, saya ingin menghidupkan, mengajak agar kita nih yang tinggal di luar negeri jangan terlalu asik dengan budaya asing gitu, tapi harus tetap dengan budaya kita. Harus, karena kita ini budaya kita ini luhur, banyak sekali nilai-nilai baik. Jadi itu yang terus saya pengen gaungkan di sini. Nah, terkait nilai-nilai baik tadi nih, Bu Lolita. Sebetulnya apa sih makna filosofis yang selama ini Ibu bisa ambil nih dari kegiatan Ibu sebagai pemerhati dan pecinta wastra Indonesia nih? Apa makna-makna filosofis selama ini yang Ibu bisa dapatkan nih dari berbagai motif-motif atau jenis-jenis kain tradisional Nusantara? Bisa di-share nih Bu? Bahwa kain-kain kita itu adalah sangat beragam ya Mas ya. Motifnya beragam, pengaruh budayanya dari berbagai daerah, dari berbagai negara, dan kalau itu digabungkan, hasilnya luar biasa indahnya. Begitu pula dalam berkehidupan, bahwa masing-masing individu itu mempunyai kekuatan yang berbeda, keahlian yang berbeda. Nah, kalau kita gabungkan, itu ada semangat seperti Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi
akan menjadi lebih, bagaimana itu ngomongnya, akan menjadi lebih baik, lebih tinggi nilainya bila mana kita menggabungkan semua sisi kebaikan, apakah itu dari Cina, dari Australia, dari Indonesia, dari India, bahkan, dan itu kalau kita gabungkan akan sangat indah. Dan filosofi itu ada di Batik Tiga Negeri yang kemarin kita sampaikan di acara YouTube saya. Ya, Bahwa Kelana Tiga Negeri ya Bu ya. Kelana Tiga Negeri, dan sebelumnya saya membuat Madura di acara Hari Batik itu. Saya bikin acara yang sama konsepnya, tetapi saya mengangkat batik Madura. Ini menarik yang tentang batik tiga negeri nih Bu. Sebetulnya bisa di-share nggak ke sahabat Ipol, kenapa sih bisa disebut sebagai batik tiga negeri nih? Baik, batik Tiga Negeri ini dikenalkan oleh keluarga Choa pada tahun dikenal sejak tahun 1910 ya. Jadi pada saat itu ada Belanda ya, Belanda sedang di Indonesia saat itu, dan keluarga Choa ini menciptakan batik Tiga Negeri itu diambil dari inspirasi pendekar Tiga Negeri dari Cina klasik, cerita Tiga Negeri tiga pendekar dari negeri Cina itu. Ya. Dan keluarga Choa berharap dengan memberi nama batiknya Tiga Negeri ini, berharap sekuat pendekar Tiga Negeri tersebut. Jadi dia lebih bisa bertahan, lebih kuat daripada batik-batik yang sudah ada pada saat itu, dan memang terbukti. Batik Tiga Negeri ini spesial karena mendapat pengaruh dari Cina itu sendiri, Jawa, dan juga pengaruh Eropa, di mana saat itu adalah Belanda yang sedang menjajah Indonesia. Background-nya tahun 1900-an, saat itu kita masih masa penjajahan Belanda ya? Betul sekali Mas. Kemudian kenapa Tiga Negeri, katanya juga dari 3 lokasi gitu ya Bu Lolita, bisa disampaikan nggak nih? Konon kabarnya pewarnaannya itu adalah dilakukan di 3 daerah. Jadi pewarnaan merah itu didapatkan dari Lasem, pewarnaan biru dari Pekalongan, dan yang soga itu dilakukan di Solo. Tetapi menurut ahli, menurut keluarga Choa sendiri juga, bahwa hanya dilakukan di 2 lokasi gitu, hanya di Solo dan Lasem untuk merahnya. Terus cuman mungkin itu strategi marketing juga ya Mas ya. Tapi terlepas apapun dari itu, kita tentunya bangga nih Bu ya dengan sangat bangga. Makanya saya bawa ke Australia 30 lembar kain, lebih dari 30 lembar kain Tiga Negeri. Luar biasa. Ini kalau diceritain bakalan panjang. Kalau yang di belakang Ibu Lolita nih bisa diceritain nih, batik dari mana? Di belakang saya ini ada batik Tiga Negeri juga. Yang paling depan yang ada warna putih itu adalah galaran. Batik Tiga Negeri dengan jenis galaran, sarung, dan yang di sebelah paling ujung itu adalah batik Tiga Negeri motif klasik dengan buketan, warna-warna klasik sogan, biru, dan merah yang dari Lasem. Yang paling dekat saya ini yang kelihatan warna birunya itu adalah motif Tiga Negeri yang sudah berkembang, sudah semarangan, itu motif semarangan. Jadi karena batik Tiga Negeri ini sangat populer, jadi daerah-daerah lain pun akhirnya meng-create motif seperti batik Tiga Negeri dengan ciri khas masing-masing. Wah, menarik ya, bikin kita bangga ya Bu Lolita ya. Kalau berbicara batik nih, selain dari Jawa nih, Ibu punya koleksi lagi dari mana aja nih? Saya punya batik Basurek, hampir kain dari seluruh Indonesia saya punya. Jadi setiap kali saya pergi ke suatu daerah itu saya pasti kainnya apa yang di situ bagus, nemu ini enggak. Saya ada teman ke Lampung, nemu tapis enggak yang bagus, yang tua, aku mau dong gitu. Jadi saya kalau pergi ke Indonesia, seluruh daerah Indonesia itu pasti yang pertama di kepala saya adalah mencari kain, toko kain tradisional. Ini pemburu sekaligus kolektor sepertinya ya, Bu Lolita. Saya cinta itu kayak saya sangat nggak
ya itulah kalau orang cinta itu kan mau berkorban untuk apa aja. Gitu. Dan saya cinta wastra, jadi saya siap di gerbang depan. Gitu. Oke, Jadi nah, saya senang. ngomong-ngomong masalah koleksinya Bu Lolita nih, kain, bisa diceritain nggak sih Bu, seberapa banyak nih Ibu punya koleksi, kemudian suka duka dalam memburu koleksi wastra Bu Lolita nih seperti apa nih? Saya hampir ada 3 lemari Mas kain saya. Bisa bangun toko sendiri ya kayaknya ya Bu ya? Eh, Sebetulnya, tapi saya itu seniman ya, ada senimannya sedikit. Jadi kalau teman datang minta, oh beli kain, saya nggak rela. Oh, Jadi ya, karena sayang ya. iya, saya nggak rela, saya nggak mau ngelepas gitu. Ah, ah, ah. Oke, berapa banyak nih Bu? 3 lemari itu sekitar berapa? 500 lembar, 300 lembar? Ada kali lebih dari 400-500 Mas. Oke, Saya sendiri nggak pernah ngitung, tapi saya hampir ingat semua. Oh, saya ini beli di sini, saya kayak gitu-gitu saya ingat. Sampai jenis-jenisnya. suami, Sekarang kenapa? jenis-jenisnya, untuk jenis-jenisnya sendiri dari mana saja Bu? Eh, Jenengan sebutin saya hampir semua punya. Wah, berarti Mulai dari dari Sabang sampai Merauke ada nih. saya punya kain Aceh, saya waktu itu pergi ke Sumba, saya 2 koper isinya tenun Sumba. Saya pergi ke, saya tinggal di Sumbawa. Saya hampir setiap liburan sebulan sekali saya pergi ke daerah Penenun. Saya Hmm. selalu ketokin itu satu jalan di Sumbawa Besar. Mhm. Itu saya tanya, terus saya kejar-kejar, ada lagi nggak yang tua? Saya selalu, pokoknya nggak tahu, saya sangat cinta ya, saya senang sekali kain, dan memang sedikit overwhelmed di sini itu sedikit, kalau di Jakarta kan saya ada pembantu ya, jadi kain saya jembreng, saya lihat, saya pelajarin. Lah kalau di sini saya harus sendiri Mhm. dengan begitu banyaknya kain gitu. Jadi tapi ya itu kesenangan saya. Kalau saya rindu Indonesia, saya lagi stres. Kalau saya jembreng-jembrengin batik, ngeliatin kain-kain saya, hilang saya stresnya. Mhm. Rasa Jadi kangennya sedikit terobati dengan ya melihat kain-kain obat, itu. betul, obat obat rindu saya ke tanah air. Ya, walaupun mungkin kantong sedikit jebol, nggak masalah ya Bu ya. Yang penting kepuasan batin itu nomor satu ya Bu. Itulah yang dinamakan cinta kan. Saya bilang karena saya cinta, jadi saya berkorban gitu. Mhm. Berkorban untuk apa yang saya cintain. Saya Betul. dengan senang hati, kalau diajak ngomong soal batik tuh saya nggak mau berhenti. Oke, baik. Pun Kalau sering, begitu Bu, pertanyaan selanjutnya. Ya, gimana Bu Lolita? saya juga maksudnya beberapa kali ditipu karena saya tinggal di Australia, kan saya nggak bisa belanja batik dan saya harus belanja batik karena kalau enggak saya stres gitu. Ditipu gimana Bu? Jadi saya sudah transfer, sudah ini barangnya nggak pernah dikirim. Aduh, masih saja ada ya Bu ya seperti itu ya. Ya, dan semoga yang begini ini tidak ada lagi gitu, karena ini mematikan usaha batik juga. Kalau ada modus-modus seperti ini Ya, gitu, ya. dengan penjual online, begitu kita transfer, websitenya dia nggak ada, nomornya dia tahu-tahu hilang, saya hubungin tidak mau gitu. Jadi moga-moga tidak ada lagi ke depan. Yes, dan ini sebetulnya juga apa ya, semacam presedens yang buruk sebetulnya ya bagi diplomasi bangsa karena ternyata penjual batik Indonesia pun masih ada saja cara-cara kriminal yang tidak elok seperti itu ya Bu ya. Betul, betul. Mhm. Semoga ke depan tidak ada lagi sehingga citra para penjual dan UMKM batik kita masih bisa terus baik. Nah, Baik, betul Mas. Iya, Bu betul. Lolita nih dari sekian banyak koleksi Ibu nih, ada nggak satu atau dua yang betul-betul Ibu suka banget dan kenapa nih? Hampir semua yang tua, yang umurnya lebih dari 50-70 tahun, itu koleksi kesayangan saya. Hmm, Dan saya tidak mempunyai favorite karena saya mencintai semuanya. Semua kain itu berbicara ke saya, bercerita ke saya. ya, ya. Gitu. Dia berbisik, oh ini saya begini, saya lebih ini, saya. Jadi mereka mempunyai keindahan masing-masing.
mempunyai apa ya karakter sendiri, dan saya mencintai semuanya karena setiap helai kain itu semua berbicara ke saya, dan apa ya, saya yakin pembuatnya pun juga mempunyai harapan baik kepada pemilik kain tersebut atau kepada pemakainya. Jadi sangat sentimental ya, hampir semua kain itu saya cintai benar-benar gitu. Yang tua-tua khususnya ya, yang tua-tua yang selalu membuat saya reflect ke masa lalu gitu. Saya membayangkan pembatiknya ini bagaimana, pemakainya bagaimana, pembatiknya semoga pada saat membatik hidupnya enak. Ya kan, karena itu seperti batik itu menurut saya seperti buku, dia bercerita. Jadi Gitu. masing-masing punya cerita, ciri khas dan keunikan yang memang sendiri, betul. nggak bisa dibanding-bandingkan, semuanya pokoknya berkesan di hati kita ya. Betul, betul. Saya merasakan seperti itu, Mas. Ada sensasi emosi di situ, gitu, bahwa Kalian bernostalgia juga ke masa-masa lalu gitu ya, Bu ya. betul, Seakan-akan masih tinggal di Indonesia. betul. Saya selalu membayangkan kalau melihat batik tua itu pada saat itu ini pembatiknya seperti apa, dia di mana waktu membatik, terus apakah kehidupannya baik, terus kemudian batik itu dipakai oleh siapa, kemana aja, ngapain aja, gitu kan. Seperti itu, saya ada hubungan ke masa lalu dengan batik tua itu. Seperti bisa berkomunikasi ya, Bu ya, dengan Betul, batik. betul. Jadi ada seperti menjembatani saya dengan sejarah, bahwa kita tidak boleh lepas dari sejarah kan memang, sebagai Nah, ini individu. kan tentunya sebagian besar mungkin koleksi yang Ibu Lolita punya batik. Nah, bagaimana dengan cerita-cerita kain songket, kain tenun, Saya atau punya kain tenun dan songket, saya punya. Saya punya banyak sekali kain Sumbawa karena saya pernah tinggal di sana. Saya punya banyak sekali. Nanti ada masanya itu saya keluarkan di Perth. Gitu. Oke, Saya kita tunggu nih bagi. Bu pameran selanjutnya Betul. ya. Sumbawa ada, saya punya banyak kain dari Sumba, kain ende, kain sika, saya banyak kain tenun Ya, sika, Flores. banyak sekali. Ya, saya banyak. Kebetulan waktu itu saya ke Sumba dijamu sama Pastor Robert Ramone. Dia adalah pater dari Sumba kotanya saya lupa. Waktu itu kami ke sana, waktu beliau membangun rumah budaya di sana, saya hadir untuk ikut merayakan peresmiannya bersama grupnya arsitek terkenal Yori Antar. Dan disitulah Ibu Lolita mendapatkan kain tenun Sumba yang khas itu ya, Bu ya. Betul. Yang saya bilang saya pulang dengan 2 koper. Oke, Bu, kalau untuk pengerjaan kain sendiri itu biasanya bagaimana sih, Bu? Berapa lama untuk batik? Berapa lama tenun atau yang lainnya Nah, itu berapa lama? kabarnya kalau batik 3 negeri itu dibuat hampir 8 bulan. Selembar kain itu memakan waktu 6 sampai 8 bulan. Aduh, luar biasa. Itu kalau kita nanam kangkung 3 sudah berapa negeri. kali panen ya, Bu ya? Betul, betul. Dan dia hanya mendapatkan 1 lembar kain. Begitu juga tenun Sumbawa. Itu saya ngobrol dengan penenun-penenun Sumbawa, kan saya selalu bicara, saya asik lah kalau bicara. Itu mereka mengerjakannya bisa sampai 4 sampai 6 bulan. Dan mereka kesulitan pemasarannya juga gitu. Jadi karena kebanyakan sekarang ini lebih tertarik kepada teknologi daripada, jadi itu yang saya agak sedih, lebih senang punya handphone yang bagus daripada punya kain tenun yang bagus. Karena kan kain tenun mahal juga, Mas. Iya, iya, iya. Berarti impian Ibu mungkin cita-cita bagaimana generasi muda semua punya kain batik tradisional atau tenun tradisional, Bu ya? Betul, impian saya setiap generasi muda itu memiliki kain yang indah, yang dia bisa berikan kepada keturunannya, yang dia bisa ceritakan kepada keturunannya, ini loh, warisan bangsa, warisan ya ini bangsa. loh, gitu. Saya ingin sekali. Makanya moga-moga dengan dukungan media yang lebih gencar untuk mengcover acara budaya ini,
jenengan punya peran yang luar biasa ke generasi Mudah-mudahan Bu, muda. itu harapan kita semua biar generasi muda tidak lupa akan identitas bangsanya gitu ya Bu Betul, Lolita. betul Mas, setuju sekali. Berarti kalau balik lagi ke masalah wastra Indonesia, pengerjaannya yang kita lihat sungguh sangat lama itu tentunya jadi tidak artinya gini, harganya yang mahal pun jadi tidak terasa mahal ya Bu ya, karena mengingat kucuran keringat yang sudah dibuat untuk membuat selai kain itu cukup lumayan menguras keringat lah ya gitu ya Bu ya. Sebetulnya kita tidak boleh memaksakan diri untuk membeli yang termahal atau bagaimana. Disesuaikan dengan kondisi pribadi masing-masing, J. Maksudnya kalau bisanya membeli 500 ya belilah 500. Tetapi jangan kita punya 5 juta terus belinya yang 200 gitu. Jangan. Gitu. Maksud Iya, iya. saya ini ada proses budaya yang tinggi di atas selembar kain ini gitu. Iya. Jadi salah satu bentuk penghormatannya adalah dengan turut melestarikannya. Melestarikannya bagaimana? Dengan memilikinya, mengenal dan memilikinya gitu. Jadi pembatik-pembatik pun merasa tertolong kalau kita memiliki kain gitu kan. Oke, oke. Apalagi di masa pandemik begini, mari kita bantu para pembatik-pembatik kita. Ya, ya. Sekaligus membantu para UMKM di Indonesia ya. Betul, Mas. Bu Lolita bisa ceritakan lagi nggak nih kalau untuk batik koleksi kerajaan nih misalkan kalau kita tahu kan di Jawa banyak sekali ya kerajaan yang masih eksis sekarang ya di Betul, Yogyakarta, di Solo. Nah, Mangkunegaran. itu ada cerita tersendiri nggak Bu tentang batik-batik yang digunakan oleh pihak kerajaan dan apakah Ibu punya nih koleksi batik keraton nih? Motif-motifnya kan sebetulnya sudah ada. Yang jadi awal-awal batik itu kan sebetulnya sebuah penghormatan kepada keluarga raja, ya kan? Pembatik-pembatik itu membuat batik untuk dikenakan keluarga raja dengan motif-motif tertentu. Misalkan parang barong, lereng, terus ada motif-motif yang memang khusus dibuat untuk keluarga raja dan itu yang saya harapkan. Saya mempunyai juga motif-motif yang jenengan Mas Ipul tanya, itu saya ada. Nah, yang saya harapkan seperti di awal bahwa saya ingin sekali motif-motif pakem itu, motif yang asli dari Solo, dari Jogja, itu dipertahankan sesuai fungsinya gitu. Jadi kayak motif parang barong itu digunakan pada saat jumenengan. Jumenengan itu kan naik tahta, J. Nah, saat-saat sekarang ini banyak sekali motif barong yang dibuat dan digunakan mohon Tidak maaf seperti pada sebelumnya. tempatnya, tidak pada J. tempatnya. Ya, dan itu apa ya? Saya prihatin sekali gitu. Karena mungkin mereka tidak tahu itu Makna adalah filosofis di balik motif itu untuk tersebut. keluarga raja. Itu mereka tidak tahu, jadi cuman mereka, oh ini batik, oh saya senang motifnya, wes tak buat taplak, wes tak buat gelap, wes tak buat. Nah, ini yang membuat saya sedih gitu, dan saya usahakan saya mengingatkan kembali dengan ilmu pengetahuan saya yang sedikit untuk teman-teman di Australia gitu, untuk mengingat kembali bahwa ada motif-motif yang spesial, motif larangan yang hanya untuk keluarga raja itu kita hormati. Meskipun sekarang tidak, itu hampir tidak berlaku, tetapi saya tetap ingin menghormati bahwa ini untuk keluarga raja yang kita hormati. Dan ini yang untuk umum. Monggo kita pakai batik Sudagaran. Sudagaran ini adalah motif yang di luar kerajaan. Yang motif di luar keraton, yang betul, yang dibuat untuk rakyat umum, meskipun batik Sudagaran ini mengambil pattern-pattern dari kerajaan, tapi sudah dimodifikasi, gitu. Jadi itu yang saya harapkan, bahwa kita tidak lupa pada nilai asli, filosofi aslinya, maknanya, kembali kepada intinya, sejarah inti sejarahnya itu. Ya, Yang karena saya
Karena bagaimanapun juga dengan kita menghormati seperti itu, artinya kita juga turut melestarikan nilai-nilai budaya bangsa. Begitu ya Bu Lolita ya? Betul, kita juga menghormati bangsa kita sendiri karena itu adalah warisan bangsa gitu. Betul, betul. Jadi kadang-kadang jangan sampai kita itu ngaku cinta tapi malah menciderai. Iya. Itu yang jangan. Ya kan, kita ngaku cinta warisan, kita ngaku saya bangga, tetapi karena ketidaktahuan kita sendiri itu mengakibatkan menciderai warisan. Itu yang semoga tidak terjadi dengan kalau kita belajar tahu dan mengembalikan tempatnya Oke, oke. warisan-warisan kita. Berarti teman-teman sahabat Ipol khususnya generasi muda siap-siap nih ya, nanti Bu Lolita akan coba buat acara sosialisasi tentang filosofi batik dan kain-kain Nusantara gitu ya Bu Lolita ya. Saya sangat senang, saya sangat ingin nanti saya akan usahakan akan mencoba untuk mengenalkan kembali motif-motif tradisional. Moga-moga ada kenalan, ada Ibu Rosati dari Mangkunegaran. Nanti moga-moga berkenan memberi arahan itu ke saya. Luar biasa, mudah-mudahan acaranya lancar dan bisa tercapai nih Bu ya tujuannya. Nah, jadi biar generasi muda juga nggak hanya tahu parang rusak aja tuh Bu ya motif batik. Betul. Bu Lolita nih, kalau tadi Bu Lolita sudah bicara tentang jangan sampai nih generasi muda kita asing di negeri asing juga dan di negeri sendiri juga tentunya. Nah, kalau Bu Lolita lihat nih generasi muda Indonesia tuh sebetulnya secara umum gambarannya seperti apa sih Bu tentang pengetahuan mereka akan budaya, tentang rasa nasionalisme dan lain sebagainya, baik generasi muda yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Ibu bisa share nggak nih? Secara pribadi, pendapat saya secara pribadi, sebetulnya generasi yang sekarang ini mereka sangat inovatif ya, generasi milenial. Banyak sekali perancang-perancang Indonesia muda, itu saya melihat luar biasa bagusnya kreasi mereka dalam mengolah batik. Gitu. Kreatif ya Bu ya? Betul, sangat kreatif dalam mengolah batik ya. Batik itu bisa jadi berbagai macam, bisa jadi baju yang indah. Saya melihat pameran meskipun hanya secara virtual karena saya tidak bisa hadir ke Jakarta, dan itu sudah sudah memberikan sinyal bagus gitu bahwa sekarang apalagi sejak UNESCO itu ya memberi penghargaan kepada Indonesia batik sebagai Warisan intangible yang tidak berupa barang. Di situ sebetulnya sudah memberikan filosofi yang kuat gitu bahwa bukan batiknya tetapi filosofinya yang dari batik itu yang dihargai oleh UNESCO, ya kan? Itu sebetulnya sudah memberi pengakuan. Betul, ya. Memberi pengakuan, memberi inspirasi, memberi penghargaan. Dan ke depan harapan saya adalah lebih besar lagi kita sebagai generasi muda, saya sudah tua ya, tapi generasi selanjutnya itu menghormati, melestarikan apa yang sudah dunia akui, gitu. Dengan caranya dia, cara milenialnya dia, gitu. Tanpa sekali lagi tanpa menciderai pakem batik itu sendiri, gitu. Bahwa ada sesuatu yang kita harus hormatin, nah tetap dihormatin. Oke. Mungkin kalau dari hal-hal terkecil kebiasaan ibu sehari-hari nih, kebetulan kan Bu Lolita punya 2 putra nih yang masih remaja nih. Betul. Apa nih nilai-nilai yang ibu coba tularkan ke anak-anak ibu nih agar mereka tetap mencintai identitas bangsa dan juga budaya Indonesia nih? Anak-anak saya itu saya bekelin kemeja batik banyak. Waduh, iya. Ini yang tinggal saya pakai Bu ya. yang tinggal di Canberra itu dia kalau ada acara Indonesia dia mengenakan batik yang bagus. Dan dia sangat bangga. Dan dia cinta dengan batik. Terus saya selalu mengajak anak-anak saya pada saat acara acara budaya itu selalu saya minta mereka hadir.
saya ajak gitu. Dari kecil saya ajak ke Prambanan, saya ajak ke Borobudur, ke Prambanan, bahkan lihat Anoman apa itu Sendratari Ramayana. Iya, nah, Saya Prambanan. ajak, jadi saya libatkan ke kegiatan saya. Jadi pada saat saya ikut, kebetulan saya member Women International Club di Jakarta sampai sekarang. Itu kalau ada pameran itu saya ajak. Saya bilang, Mami minta tolong bawain barang. Padahal saya ajak dia lihat-lihat batik. Alasan saya, Mami nggak kuat angkat-angkat batik, kamu bawain karena saya pasti belanja gitu kan. Terus oke, Mami gitu. Anak saya masih fasih berbahasa Indonesia dan masih dengan bangga mengaku Mami saya orang Indonesia, katanya gitu. Oke, Masih. oke. Kalau Mr. Hall-nya sendiri fasih juga nih. Oh, Fasih dia juga sangat nggak fasih bahasa Indonesia? berbahasa. Sangat fasih berbahasa Indonesia karena dia pernah bekerja lama di Indonesia. Ya, oke, Oh, oke. jadi Luar dia biasa. betul dia pun mencintai Indonesia. Sangat mencintai Indonesia. Oke, oke. Berarti tadi sudah berbicara tentang wastra, kemudian juga Bu Lolita sudah share tentang bagaimana sih Ibu menularkan semangat cinta budaya ke generasi muda. Nah, sekarang harapan Bu Lolita nih terhadap pemangku kepentingan biar budaya wastra kita itu tetap diminati, tetap tumbuh, dan tetap dicintai oleh generasi muda nih. Harapannya seperti apa, Bu Lolita? Um, Wah, ini pertanyaannya agak berat. Dibuat Saya jadi santai berarti menteri Bu kebudayaan jawabannya. ya nanti. Baik, bahwa wastra yang kita punya itu kan sudah diakui dunia. Betul. Ya kan, sudah diakui dunia. UNESCO mengakui, World Council pun mengakui apa itu World WWC ya, apa itu istilah, saya lupa singkatannya apa WWC itu. Sebentar. Itu mengakui juga kita punya warisan ya. Ya. Dunia sudah mengakui kita punya warisan yang luar biasa indahnya, luar biasa bagusnya. Itu harus kita pertahankan. Ya. Bagaimana caranya? Banyak sekali yang kita bisa lakukan dari small step sampai a big step-nya ya. Kita di dalam negeri sendiri misalnya. Kalau di Indonesia saya yakin sudah banyak pameran, sudah banyak bincang wastra, sudah banyak Seminar-seminar. ya yang spektakuler ya. Waktu itu saya lihat, aduh luar biasa, Matah Ati misalnya, atau Ya. banyak sekali pertunjukan yang spektakuler di Indonesia. Nah, itu tentunya itu tidak dirasakan di luar negeri mengingat budget dan sebagainya ya. Dan harapan saya bahwa pemerintah pun lebih bersemangat lagi untuk memperkenalkan budaya yang luhur ini gitu. Dengan apa? Dengan membawa misi yang luhur, kebudayaan yang tinggi, yang terbaik yang kita punya untuk dibawa ke luar negeri gitu. Dalam arti saya itu dulu bermimpi sekali, aduh ini kalau Matah Ati ini bisa sampai perform di Australia, it will be so great. Karena mereka sudah perform di Singapura. Saya tidak tahu apakah prosesnya mereka, saya sebetulnya apakah mereka mendapat bantuan dari pemerintah atau tidak, saya tidak tahu, tidak sampai ke sana. Tetapi banyak sekali performan budaya, banyak sekali penari-penari yang terbaik yang kita punya. Itulah yang dikirim ke berbagai kedutaan ya, berbagai kedutaan untuk menampilkan pertunjukan Indonesia itu indah sekali, agung sekali. Itu yang saya sedikit kurang. Di sini banyak sekali performan penari itu, tetapi levelnya mungkin belum mendunia. Iya, iya, iya. Banyak sekali gitu. Nah, saya yang inginkan adalah mereka-mereka itu yang memang profesional, itu lebih diorbitkan lagi ke dunia internasional oleh pemerintah gitu. Oke, oke.
Itu saja Oke, oke. dipikirkan kan. Jadi artinya kita coba mengangkat pemangku kepentingan tidak hanya jago kandang, tapi juga bisa mengangkat budaya negeri ke luar negeri juga gitu ya Bu ya? Betul. Hmm, Memang tidak semudah yang kita omongkan ya, karena itu nanti kan menyangkut perizinan, berbagai, betul. lots of thing behind the show gitu kan, Yes. istilahnya. Hmm, Jadi itu yang tugas besar ya, ya, itu yang tugas besar pemerintah menurut saya harus laksanakan adalah bagaimana penghargaan yang sudah diterima itu dipertahankan dan bila memungkin meluas gitu, ya. meluas ke bidang-bidang lain. Kita sudah mendapat, kita sudah cukup banyak ya, keris sudah menjadi diakui sebagai intangible Warisan Indonesia, budaya dunia. ya keris, subak lah, macam-macam sudah, dan itu harus terus di apa itu di Dijaga dan dilestarikan. Ya, betul, yang sudah ada dipertahankan, kemudian yang belum, banyak sekali budaya-budaya yang indah yang belum dikenalkan ke dunia. Nah, itu untuk diperkenalkan ke dunia dan kalau bisa diakui oleh dunia, diakui oleh UNESCO dan terus digaungkan. ya. Betul, betul. Betul, Bu Betul, itu Lita. untuk big picture-nya ya, Mas Yes. ya. Artinya kalau kita belum bisa mendominasi perekonomian, tentunya lewat budaya ini kita bisa ambil sebagai alat diplomasi budaya bangsa ya Bu ya, ke luar Betul, negeri ya. betul. Bahwa budaya itu diselipkan di setiap kedutaan-kedutaan yang ada tersebar di dunia, kedutaan Indonesia yang ada di dunia gitu, bahwa ada special slot ya, special pembagian bahwa ada budaya di sana gitu. Oke, oke. Dan itu sejalan dengan program yang sudah Ibu laksanakan tanggal 22 Desember yang lalu ya Bu ya. Ibu bisa Betul. ceritakan nggak nih kaitannya dengan Hari Ibu dan kegiatan Wastra yang Ibu geluti ini seperti apa tuh tanggal 22 Desember kemarin secara Tanggal singkat? 22 kemarin ya. Baik, tanggal 22 Hari Ibu di Perth itu kita rayakan dengan berbagai macam. Ya, dari saya sendiri pribadi mengadakan acara bersama diaspora dan Dharma Wanita Persatuan Perth KJRI itu membuat acara yang bernuansa peranakan Cina dengan Ya, menguak misteri kecantikan batik tiga negeri, kelana batik tiga negeri. Kita hadirkan di acara itu ada Pak Udaya Halim, kebetulan beliau adalah pendiri Benteng Museum yang di Tangerang itu. Tangerang, Beliau siap. betul, dan beliau berbagi cerita sedikit mengenai peranakan Tionghoa sendiri dan kiprahnya. Kemudian saya juga mengundang Pak Alex Lim, beliau adalah suhu Cikung. Wah, suhu cikung. Apa tuh Bu? Ya, Cikung itu adalah teknik pernafasan untuk kesehatan Wah, luar yang biasa. asalnya dari Cina. Jadi semua hidangan pun banyak hidangan kue peranakan Cina. Dan saya menggandeng ahli batik sekaligus kolektor batik dari Jakarta, Pak Hartono Hartono. Sumarsono. Kebetulan saya kenal dekat dengan beliau. Jadi saya minta Pak Hartono bantu saya bikin video Hmm. untuk teman-teman di Perth, pecinta wasa di Perth, untuk lebih tahu lagi mengenai batik tiga negeri. So, Pak Hartono bercerita mulai sejarahnya, kemudian koleksinya. Hmm. Terus saya pun juga mengeluarkan koleksi-koleksi saya tiga negeri. Jadi kita tidak hanya tahu secara foto ya. Ini bisa dipegang, it's real, it's beautiful. Jadi kita ungkap semuanya itu mengenai sejarah dan keindahannya aja. Jadi saya maunya itu kita belajar, tetapi kita juga bisa melihat nyata. Hmm. Itu yang packaging yang saya pengen sampaikan di teman-teman. Jadi nggak cuma ngomong, ini loh barangnya yang kita omongkan tuh indah, ini loh keindahannya. Iya, Dan iya, iya. kagum semua yang hadir kemarin. Dan animonya bagaimana nih? Yang hadir siapa aja dan animonya seperti apa? Um, Respon. saya mendapat banyak sekali ungkapan terima kasih
Dan YouTube saya ditayangkan dalam 24 jam itu viewernya hampir 9.000. Luar biasa, Bu Lolita. 9.000 viewer gitu. Terus yang nge-like pun sudah lebih dari hampir 300, atau saya nggak ingat lagi, baru tadi pagi itu sudah 9.000, kemudian nge-like-nya hampir 300 gitu. Jadi itu salah satu bukti bahwa kebudayaan kita itu banyak sekali dicintai, banyak sekali dicintai gitu. Iya, iya, iya. Dan tentunya bagi teman-teman diaspora di Australia itu sangat kangen ya terhadap hal-hal budaya Kita seperti ini. semua kangen, Mas. Apalagi selama pandemi kita nggak bisa ke Indonesia, kita semua kangen, kita semua cinta. Meskipun pasportnya sudah tidak warna hijau, ya kebanyakan teman-teman di sini, tetapi masih rasa cinta itu masih besar. Ya, ya. Identitas kebangsaan di dada masih tertancap dengan kuat ya, Bu ya. Betul, betul. Kalau saya pasportnya masih hijau loh. Oh, masih jawab baik-baik. Oke, kemudian dari acara tersebut kami dengar Ibu Konjen RI juga hadir ya, Bu ya, Bu Ibu Konjen Diana. memberikan support semangat yang luar biasa, dan Ibu Konjen berpesan bahwa ini harus terus dilaksanakan gitu, acara ini terus dikontinyukan gitu, digulirkan terus gitu. Wah, Saya kalau berbicara tentang kontinuitas nih ceritanya ke depan Bu Lolita akan punya program apa nih yang paling saya besar? sudah ada 2-3 program yang saya sudah siapkan ke Mm-mm. depan gitu. Tentunya Hari Kartini saya tidak mau ketinggalan dong. 21 April ya, kita tunggu nanti ya Bu ya. Dan sebelumnya kemungkinan saya ada surprise. Wah, kita tunggu ya sahabat Ipol ya, surprise dari Perth Australia nih. Surprise budaya dari Perth. Kita cinta sekali, kita kangen sekali. Jadi saya membawa suasana Indonesia ke Australia. Gitu. Baik. Karena kami kangen. Jadi apapun yang kita kangenkan dari Indonesia saya bawa ke Australia. Baik sahabat Ipol, kita tunggu apa nih surprise yang akan dibawa oleh Bu Lolita buat kita semua. Ini kalau melihat jam nih, waktu tidak terasa nih Bu, sudah hampir 1 jam nih. Nah sebelum Betul. kita tutup perbincangan menarik kita, Bu Lolita, ini ada beberapa pertanyaan netizen yang sudah kami himpun dari Instagram Indopos Online kami. Mohon dijawab ya Bu ya. Saya akan berusaha terbaik menjawabnya semampu Ini saya. pertanyaan-pertanyaan netizen kayaknya ringan-ringan sih Bu. Oke, dari @citralarasati 627. Kalau lagi kangen kampung halaman, biasanya apa yang Ibu lakukan? Kalau saya lagi kangen sama kampung halaman, saya aslinya dari Surabaya. Asli saya. Asli Surabaya. Tapi KTP Jakarta aja. Kalau saya kangen sama Indonesia, biasanya saya salah satunya adalah buka lemari saya, bongkar-bongkar batik gitu. Ya, ya. Terus saya menulis mengenai motif-motif itu. Jadi motif kawung itu apa maknanya, itu saya ketik. Wah, Terus kemudian motif teruntung itu, harapan pada pembatik pada saat membuat motif teruntung itu apa yang ada di kepalanya, apa yang filosofi yang dia ingin sampaikan. Itu saya ketik semua. Gitu. dan Terus itu saya baca. membuat rasa kangen Ibu sedikit terobati ya. Betul. Saya membuka-buka batik, terus kemudian saya lihat, oh ada Wahyu Temurun di situ. Saya nemu batik saya motif Wahyu Temurun. Terus saya langsung duduk di depan komputer sambil batik saya jembreng, saya ketik apa yang saya lihat di kain itu, apa yang pembuat batik itu pesan yang mau disampaikan. Itu saya tulis di komputer gitu. Jadi Kalau itu obat rindu saya, selain tentunya makan. Nah, kalau Ya, makan nih berarti kan susah nih Bu, bahan-bahan makanannya misalkan makanan khas Surabaya, tahu petis no, atau misalkan. no. Di sini ada 15.000 lebih warga Indonesia. Oke, oke, oke. Jadi saya tidak merasa asing gitu. Jadi banyak restoran Indonesia. Wah, luar biasa. Ini Jadi restoran Padang jangan-jangan ada ya, Bu? ada dan enak sekali. Jadi apapun yang saya rindukan mengenai makanan gampang di sini, tidak ada masalah. Gitu. Jadi itu jadi
apa ya, saya tidak merasa asing, saya tidak merasa, yang membedakan saya adalah di Jakarta, dan di sini di Jakarta teman-temannya beda, di sini teman-temannya beda, makanan sama, Hmm, hanya lebih mahal. hmm. Kemudian Cuaca beda. kalau di Jakarta saya banyak yang bantuin, banyak yang dimintain tolong. Kalau di sini Lolita lagi gitu. Iya, 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 iya. Dan Ayo satu nyapa. lagi cuaca ya Bu ya, yang berbeda di sana ya. Cuaca not bad. Cuaca Oke, enak Mas. hampir Di sama Perth ya. itu kita ada 4 musim di Perth. Cuman kalau kalau dibanding sama Kanada, Amerika, wah enakan di sini Hmm, musimnya. lebih Jadi bersahabat dengan warga ya negara Indonesia ya. betul, betul, Oke, dan lebih dekat tentunya ya. Jadi angkat tulistik. kapan aja gampang pulang gitu. Hmm, Dulu sekarang sudah nggak ada lagi pesawat Garuda yang terbang Jakarta Perth, sudah ada. oke, oke, oke. Sejak pandemi mungkin ya Bu ya? Ya, sejak pandemi itu penerbangan Garuda ke Perth tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Itu hampir setahun ya Mas sudah. Ya, ya, ya. Oke, jadi kalau Ibu ingin kangen rawon gitu misalkan sepertinya gampang ya Bu ya, membuat Oh, sendiri pun sangat bisa ya. mudah. Itu is not a big deal. Gitu. Itu Jadi bumbu rempah-rempahnya, kluwek gitu juga ada Bu di sana Bu. ada. Jadi di sini ada toko Asian Store ya. Oke, Asian siap, Store. siap. Itu Jadi lengkap semua rempah-rempah ada komplit di situ Mas, ya, komplit. komplit, dan ibu-ibu di Perth jago masak. Bu, Saya salut. salut ya. Oke, oke. Ya, Jadi saya kurang pinter masak. untuk Mbak Citra Larasati 627 mudah-mudahan terjawab pertanyaannya dan kita tunggu sama-sama Bu tulisan Ibu biar generasi muda nih tahu tentang wastra Indonesia nih melalui tulisan Ibu. Mudah-mudahan bisa jadi buku ya dalam waktu dekat ya. Oh, baik, baik. Kita tunggu Bu karya Ibu bukunya dan kemudian ada pertanyaan selanjutnya Bu dari @ap.rilaya107. Pertanyaannya, ini kelakuan apa Bu dari WNI di luar negeri yang membuat Ibu Lolita merasa malu? Waduh, ini pertanyaan ngeri-ngeri sedap nih. Ada beberapa kita, teman-teman kita yang kurang fortunate ya, kurang beruntung. Misalnya mereka overstay, Oke. ya, menjadi Oke. visanya diblok, dan atau mereka yang skipper, melarikan diri. Jadi mereka berkunjung ke Perth, kemudian waktunya kembali mereka tidak kembali, tetapi mereka hilang gitu. Hmm. Dan ada juga yang sedikit saya yakin saudara-saudara kita ini tidak beruntung ya, dan itu mungkin harus diperhatikan oleh pemerintah juga gitu kan. Prosesnya bagaimana, monggo pemerintah yang lebih tahu. Dan ada juga yang sedikit mengganggu saya, itu adalah sekali lagi mengenai masalah budaya ya. Mereka mengaku mencintai gitu, tetapi mereka yang ada menciderai karena Ya, pengetahuannya kurang. ya. Dan itu tugas-tugas kita semua untuk memberitahu. Dan repotnya yang diberitahu nggak mau. Hmm. Iya, iya. Itu Jadi saja. bukan kesadaran masyarakat Indonesia juga ya Bu ya, biar semuanya bisa berjalan sebagaimana mestinya dan tidak memalukan kita sebagai bangsa Indonesia di luar negeri ya. Betul. Jadi kita ini orang Indonesia yang tinggal di luar negeri itu adalah duta besar juga gitu. Mungkin bukan duta besar tapi duta kecil ya. Ya, Bahwa pola tingkah kita itu dilihat ya, ya, merefleksikan ya. negara tanpa kita sadarin gitu. Dan itu yang apa ya, saya berharap itu selalu diingat oleh teman-teman yang tinggal di luar negeri, bahwa tunjukkan gitu sebagai warga Indonesia yang baik, yang terhormat, yang tinggal di luar negeri gitu, bahwa kita ini negara yang berbudi pekerti baik, ya kan, dan kita terkenal, negara kita terkenal begitu luhurnya, begitu bagusnya, begitu ramahnya, ya begitu patuhnya kita. Ya. Apapun yang terbaik tunjukkan
Baik. terutama untuk yang tinggal di luar negeri. Itu harapan kita semua, Bu Lolita. Tapi ada pertanyaan satu lagi nih dari netizen Monggo. yang Terima Ibu kasih. bisa jawab. Ini dari @ahmad ali 341. Koleksi Wastra ada berapa banyak dan mana yang paling berkesan? Mungkin sebetulnya tadi udah dijawab, tapi monggo dikilas balik lagi nih. Baik, saya mencintai semua wastra-wastra di Indonesia. Seperti yang saya sebutkan tadi, semua kain yang saya punya itu bercerita ke saya. Hmm, hmm, hmm. Mereka berbicara ke saya, ada makna-makna khusus yang mau disampaikan. Ini loh, saya ini eh, misalnya kayak motif Gunung Ringgit ya. Ini loh, saya ini motif saya motif Gunung Ringgit. Kalau kamu pakai, saya berharap kamu rezekinya seperti gunung, Amin. ya kan? Mereka Ya, berbicara semua. Ini loh, saya motif Sidomukti misalnya, yang dari Jawa, Jawa Tengah ya. Kalau kamu pakai, saya berharap hidup kamu mulia, ya kan? oke, oke, Jadi oke. motif-motif itu yang mempunyai harapan baik, mempunyai nilai doa, itu yang saya senang gitu, yang saya mau pelajari dan saya mau sampaikan ke teman-teman yang utamanya yang tinggal di luar negeri agar turut serta melestarikan filosofi itu, makna dari wastra-wastra kita yang Iya, iya, luhur. iya. Artinya semua berkesan dan memiliki nilai-nilai historis tersendiri, begitu ya Bu Lolita Betul, ya? betul, betul. Dan kalau ditanya berapa banyak koleksi kainnya Ibu Lolita, tadi sudah disebut nih Mas Ahmad, ada 3 lemari besar. Iya, Ya, ya saya sampai Bu Lolitanya lebih sendiri bingung berapa jumlahnya ya Bu ya. belum pernah saya hitung. Jadi saya kain apa aja dari Indonesia, tinggal bicara saya bongkar lemari saya ada nemu. Oke. Oke, nanti kapan-kapan sahabat Ipol bisa kita tunggu nih pameran dari koleksi Bu Lolita. Semoga semuanya menjawab. Terima kasih teman-teman netizen. Bu Lolita, sebelum kita akhiri ini ada games sedikit. Monggo. Pertanyaan cepat dari khas Ipol ID. Tolong Ibu jawab dengan lugas, tidak perlu berpikir terlalu lama. Gitu ya, Bu Ye, ya. ye. Ada 12 pertanyaan. Sudah siap, Bu Lolita? Go. Oke. Pertanyaan pertama, shopping atau ke salon? Salon, Membatik atau menenun? batik, Pilih nasi gudeg atau nasi liwet? gudeg, Kuliner atau traveling? traveling, Oke. Jakarta atau ibu kota baru? Jakarta dong. Oke. Pilih banjir atau pilih bebas banjir atau bebas macet? Hmm, wow, Wah, bebas macet deh. bebas macet agak lama ya jawabannya ya. Ya, Tapi nggak apa-apa. karena pilihannya buruk semua itu. Oke, kemudian pilih Surabaya atau Jakarta? Jakarta. Jakarta, oke. Pilih batik atau songket? Saya cinta batik, lebih cinta Oke, batik karena asal saya oke. Ini jawab dulu, nanti kita bahas nih ya satu persatu. Oke, bebas korupsi atau bebas pungli? sama itu, Mas. Sama aja ya, semua Jadi dulunya nggak ada yang korupsi buruk ya. sama, beda itu nggak ada bedanya. Pungli juga korupsi. Ya, ya, oke, oke. Kita izinkan. Yang ke-10, pilih kanguru atau komodo? Komodo dong. Oke. Great Barrier Reef atau Raja Ampat? Raja Empat dong. Salju di Australia atau salju di Puncak Jaya? Nah ini susah nih. Australia. Australia. Oke, ini kebanyakan jawabannya kelihatan banget nih ya. Ibu suka banget akan Indonesia nih. Ini kenapa Saya nih salju kok milihnya di Australia daripada di Puncak Jaya? saya pernah ke Papua. Hmm, Saya kan ke kerja di Papua. Freeport Indonesia dulu Ya, ya. betul, betul. Medannya sangat berat. Hmm, Nah, kalau di Australia saya lihat snow, salju, hmm, medannya gampang. hmm. Jadi saya melihatnya bukan dari sisi apanya, tapi
Effort ya, kemudahan saya. Ya, kemudahan ya. ya comfortnya kemudahan. Jawabannya bagus Bu Lolita. Kemudian tadi pilih gudeg atau nasi liwet, jawabannya apa nih? Gudeg ya? Saya suka sambal goreng soalnya. Aduh, malu saya. Oh, lidahnya masih lidah Jawa ternyata Bu Ya, ya. jadi Nggak saya lupa masih ya. suka pecek, masih suka sambal goreng, masih suka Asik. gitu-gitu. Suka Jadi yang manis-manis Jawa, juga suka ya. ya, ya, gudeg suka. Gudeg suka. Bu Lolita, terima kasih banyak nih sudah menemani sahabat Ipol lebih dari 1 jam. Tidak Dengan senang terasa nih. hati. Mudah-mudahan lain kali bisa kita ngobrol-ngobrol santai lagi ya. Sangat, saya pokoknya anytime kalau diajak bicara mengenai wastra, mengenai budaya, saya senang sekali, dengan senang hati. I'm looking forward to share impian saya mengenai pelestarian wastra, impian saya mengenai berbagi pengetahuan yang sedikit, dan saya berharap teman-teman yang di Jakarta yang mempunyai banyak ilmu mengenai wastra, Ya, mohon dengan senang hati berbagi kepada kami-kami yang tinggal di luar negeri. semoga Ya, mudah-mudahan teman-teman di Jakarta dan Indonesia mendengar permintaan Bu Lolita dan sampaikan salam hangat kami dari sahabat Ipol untuk keluarga di Perth Australia ya Bu Lolita ya. terima kasih sekali. Salam Baik, wastra buat baik. semua. Oke, demikian sahabat Ipol bincang kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan khawatir, bincang si Ipol akan kembali hadir dengan tema dan narasumber lainnya yang tidak kalah menarik. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube si Ipol, serta update berita terkini dengan follow akun media sosial Indopos Online. Terakhir, jangan lupa pesan Bang Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif beserta tim produksi Bincang Sipol dan narasumber spesial kami Ibu Larasati Lolita Hall Ya. pamit undur diri, salam sehat selalu dan wassalam. Saya tunggu kedatangannya di Perth. Terima kasih Bu Lolita. Salam sehat.